sebentar Pak. Ini saya baru pertama kali memakai yang benar. Shalom semuanya, Pak dosen dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan tentang teologi keselamatan, yaitu memahami Injil atau kabar baik keselamatan itu dari sudut pandang Yesus, Paulus, dan surat-surat umum, seperti yang kemarin sudah diberikan tugas untuk masing-masing. Mata kuliah kita adalah teologi perjanjian baru, dan dosen pengampu kita adalah Pak Aprilius Nahab, dan disusun oleh diri saya sendiri, Penyewirawan. Dan sebelum kita mulai untuk membahas dari inti apa perbedaannya, kita harus tahu dulu latar belakangnya, mengapa kita butuh diselamatkan. Nah, ini kita harus tahu latar belakangnya, karena sebelum kita bicara solusi atau keselamatan itu sendiri, kita harus paham masalahnya. Nah, Alkitab bilang masalah utama manusia bukan sekedar sakit ringan yang butuh obat, atau masalah kita bukan orang baik yang sesekali berbuat salah. Kita ini mati secara rohani menurut Efesus 2 ayat 1, karena kita semua orang-orang yang mati, dan kita tahu bahwa orang mati, mayat itu nggak bisa menyelamatkan dirinya. Orang mati, mayat tidak bisa menyembuhkan dirinya dan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Jadi dosa membuat hubungan kita dengan Tuhan itu terputus total. Nah, kondisi ini disebut dengan total depravity. Artinya tidak ada satupun usaha perbuatan baik kita yang cukup untuk menyelamatkan diri kita. Nah, lalu kita lihat dulu cara pandang tentang keselamatan dari pola pikir agama dan pola pikir Injil itu. Karena kita tahu bahwa banyak agama mengejarkan juga jalan keselamatan, bukan cuma Injil atau kabar baik atau bukan tentang kekristenan saja, tetapi banyak agama lain juga menawarkan keselamatan. Lebih gede ya? Tapi apa yang membuat berbeda, kita harus tahu dulu bahwa pola pikir agama, orang beragama biasanya berpikir kalau saya rajin ibadah, saya rajin berbuat baik, barulah Tuhan mau menerima saya dan menyelamatkan saya. Nah, menurut pendeta Timothy Keller, cara berpikir ini bikin kita lelah. Karena kalau kita berhasil taat, maka kita akan jadi sombong. Nah, tapi kalau kita berhasil taat, kita jadi sombong, kita jadi salah juga, karena sombong itu tidak baik, kita tahu. Tapi kalau kita jatuh ke dalam dosa, kita juga langsung putus asa. Jadi perbuatan baik kita pun ternyata tidak bisa menyelamatkan kita. Nah, berbeda dengan pola pikir Injil, kekristenan justru terbalik. Kekristenan tuh menyebutkan bahwa saya sudah diselamatkan dan saya sudah diterima sepenuhnya oleh anugerah Tuhan, maka saya rindu untuk membalasnya dengan hidup taat. Jadi bukan taat untuk diselamatkan, tapi taat karena sudah diselamatkan, dan itu berbeda sekali. Nah, kita taat bukan lagi karena takut untuk masuk neraka, tapi karena bersyukur sudah dikasihi sedemikian rupa oleh Bapa kita. Nah, inilah rumusan masalahnya. Apa yang akan kita bahas itu ada 3 hal, seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Kita akan melihat dari kitab-kitab Injil. Kita akan lihat bagaimana Yesus sendiri menjelaskan arti keselamatan saat dia sedang ada di bumi dari Injil. Lalu kita akan melihat dari surat-surat Paulus saat kita akan membahas penjelasan logisnya Rasul Paulus tentang bagaimana persisnya salib bisa menyelamatkan kita, dan yaitu surat-surat umum. Kita akan melihat pesan dari Yakobus, Petrus, Yohanes tentang bukti nyata keselamatan dalam keseharian. Nah, yang pertama yang tadi, yaitu perspektif dalam Injil atau fondasi keselamatan dari Yesus, yaitu tentang kerajaan Allah dan lahir baru. Yesus datang bukan sekedar membawa aturan moral baru agar kita jadi orang baik, tidak. Karena kita sudah tahu, bahkan hukum Taurat sudah kasih tahu tuh aturan-aturan moralistiknya. Tapi Yesus datang membawa kerajaan Allah untuk memperbaiki dunia yang sudah rusak karena dosa ini. Nah, lalu bagaimana cara kita bisa masuk ke dalam kerajaannya? Yesus bilang kita harus lahir baru. Itu ada di Yohanes 3. Nah, artinya keselamatan itu bukan sekedar perbaikan diri, bukan self-improvement, tetapi Tuhan memberikan hati dan roh yang baru ke dalam diri kita. Bahkan nabi-nabi sebelumnya di perjanjian lama sudah kasih tahu bahwa Tuhan akan memberikan kita hati yang baru. Bahkan bukan cuma sampai situ, bahwa di perjanjian lama kita tahu ada firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan meletakkan aturannya langsung di mulut dan di hati kita. Jadi bukan di lomba Tuhan. Nah, perspektif dari kitab Injil, yaitu puncak misinya Yesus. Nah, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan. Ini yang harus kita garis bawahi, bahwa Yesus memberikan nyawanya menjadikan tebusan bagi banyak orang. Ada di Markus 10 ayat 45. Nah, kata tebusan ini penting sekali.
Karena keselamatan itu memang gratis buat kita, tapi harganya sangat mahal bagi Yesus. Dia membayarnya dengan nyawanya sendiri. Itu yang kemarin sempat malam sebelumnya kita ada bahas bahwa dosa itu menurunkan nilai, tapi Yesus datang untuk mengembalikan nilai itu, keberhargaan kita. Kita yang sebelumnya sudah berdosa malah dilihat sekarang terlihat suci karena apa yang Yesus lakukan, bukan apa yang kita lakukan. Yesus bayar kita. Nah, jadi dosa itu ada harganya, dan harganya sangat mahal, yaitu sedarah nyawa Yesus itu sendiri. Nah, itu perspektif dari kitab Injil. Nah, kita akan lihat dari perspektif dari Paulus. Dari Paulus, dia menjelaskan bahwa Yesus menggantikan posisi kita. Tapi ini suka kali. Bagaimana cara kematian Yesus 2000 tahun yang lalu bisa menyelamatkan kita yang sekarang? Paulus menjelaskan lewat konsep substitusi final. Final ini seperti penalti, yang kita tahu bahwa pelanggaran harus ada yang bayar. Nah, Allah itu adil. Jadi setiap dosa harus dihukum, harus ada yang menanggung. Tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena dia bukan cuma Bapa yang baik, dia adalah Bapa yang adil. Nah, di kayu salib, Yesus mensubstitusi kita, menggantikan posisi kita. Dia rela menerima hukuman, itu penalti itu yang seharusnya dijatuhkan ke kita. Terjadilah pertukaran yang luar biasa. Segala dosa kita dilimpahkan ke Yesus, dan segala kebaikan dan kebenaran Yesus diberikan kepada kita, ditukar, di switch. Itu yang Paulus jelaskan tentang keselamatan di surat-surat ini. Bahkan dia juga Paulus memberikan bahwa kita sudah dibenarkan, dijustifikasi. Nah, Paulus sering menggunakan perumpamaan ruang sidang tentang pengadilan. Ketika kita percaya Yesus, Tuhan yang sebagai hakim mengetuk palu dan menyatakan status kita adalah justifikasi, atau dibenarkan, justification. Nah, artinya Tuhan melihat kita bukan lagi sebagai penjahat yang bersalah, tetapi sebagai orang yang benar, yang bersih, yang tadi saya bilang bahwa sebelum kita berdosa, tapi setelah itu kita dilihat sebagai orang yang suci, yang bersih. Nah, hebatnya status kita ini bukan kita terima karena kehebatan kita melakukan perbuatan baik, tidak, melainkan murni karena anugerah, yaitu pemberian diberikan dengan cuma-cuma, yang kita sambut, yang kita terima. Masih bagus sih. Yang lucu malah uang. Bahkan Paulus menjelaskan dari yang ketiga, perspektifnya Paulus bahwa kita telah diangkat menjadi anaknya, diadopsi. Nah, bagi Paulus keselamatan itu lebih dari sekedar bebas hukuman. Paulus kasih tahu bahwa kita juga diadopsi secara sah menjadi anaknya Tuhan. Pandangan ini mengingatkan bahwa status ini menyebutkan mentalitas yatim piatu atau mentalitas budak di dalam diri kita sudah berubah. Seorang budak melayani karena takut dihukum, tetapi seorang anak melayani karena merasa aman, dikasihi, dan bisa memanggil Tuhan dengan sebutan akrab, itu Abba, Bapa. Kita bukan lagi memanggil dia hanya Tuhan, yaitu Tuhan, bukan cuma memanggil dia Lord, bukan cuma memanggil dia Kurios, tetapi kita bisa memanggil dia Bapa. Nah, apakah Paulus dan Yakobus bertentangan? Tentu saja pastinya tidak, karena Paulus fokus pada akarnya. Paulus sering bilang bahwa kita dibenarkan hanya oleh iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Nah, secara konteks, Paulus sedang menegur orang-orang yang sombong karena merasa bisa ke surga dengan usaha sendiri. Maka itu dia harus menegur mereka bahwa tidak ada perbuatan baik pun dari kita yang bisa menyelamatkan kita. Nah, dia berbicara tentang akar atau esensi cara kita diselamatkan, yaitu murni karena anugerah. Tapi Yakobus fokus pada buahnya. Jadi Paulus fokus pada akar pohonnya, Yakobus fokus pada buahnya. Yakobus bilang bahwa tanpa iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Yakobus menegur orang yang mengaku percaya Yesus tapi hidupnya jahat. Dia berbicara tentang buah. Artinya kalau kita benar-benar diselamatkan, akar kita yang tadi awalnya kita berakar pada dosa dan sekarang sudah berakar pada Yesus, pasti hidup kita otomatis berubah menjadi baik. Ada buah yang manis. Jadi kita bukan kita yang memproduksi buah, tapi karena akar kita ada di tanah yang benar, yaitu Yesus, kita hanya bear the fruit. Saya suka bahasa Inggrisnya itu bukan produce the fruit, bukan menghasilkan buah, tapi bear. Kita tuh menanggung buah itu. Itu otomatis buah itu. Nah, bagian kita hanya meng-carry-nya, membawa. Nah, perspektif yang ketiga yaitu surat-surat umum.
bukti nyata dalam keseharian dari Yakobus menjelaskan bahwa iman yang bertindak, yang tadi sudah kita jelaskan bahwa kalau iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Anugerah Tuhan tidak membuat kita jadi pemalas. Iman yang asli pasti terlihat dari cara kita peduli pada sesama dengan melakukan hal yang benar. Nah, kalau Petrus dan Ibrani menjelaskan tentang jangkar dan pengharapan. Saat hidup kita susah atau banyak masalah, keselamatan dari Kristus menjadi kekuatan atau penyangga jangkar yang membuat kita tidak mudah untuk menyerah. Dan sedangkan dari kitab Yohanes, surat-surat Yohanes menjelaskan tentang kasih persaudaraan. Karena orang yang diselamatkan berarti pindah dari gelap menuju terang. Nah, ujian paling gampang untuk mengecek kerohanian kita adalah pertanyaan adalah apakah kita bisa mengasihi orang lain seperti Yesus sudah mengasihi kita. Nah, implikasi praktisnya jadi bukan sekedar tiket masuk surga. Kita tahu bahwa keselamatan bukan cuma tiket masuk surga. Seringkali kita salah paham mengira bahwa anugerah keselamatan itu cuma asuransi supaya nanti kalau mati itu tinggal masuk surga. Tidak, padahal Injil itu sangat berdampak untuk hidup kita yang sekarang juga, bukan nanti. Nah, keselamatan membebaskan kita dari kecanduan, dari rasa bersalah masa lalu, dari kepahitan, dan memberikan kita kekuatan rohani untuk menjalankan hidup yang berarti setiap hari. Nah, ada 3 dimensi waktu dari keselamatan ini kemarin sudah dijelaskan Pak dosen dengan sangat baik, jadi izinkan saya untuk mengutipnya dari Pak dosen bahwa ada 3 fase atau masa waktu. Yang pertama adalah justifikasi. Kita sudah diselamatkan dari hukuman dosa secara tuntas waktu pertama kali kita percaya. Yang kedua adalah masa kini, sanctifikasi atau pengudusan. Nah, kita sedang dibentuk dan diselamatkan pelan-pelan dari kebiasaan dosa kita yang setiap hari. Makanya kita mungkin sudah diselamatkan dari dosa, tapi kita masih hidup di dalam daging. Ini yang sering Paulus katakan kepada kita. Dan yang ketiga adalah masa depan, glorifikasi. Kita akan diselamatkan seutuhnya saat Yesus datang lagi. Nanti kita tidak akan bisa berbuat dosa lagi sama sekali. Seperti itu tadi sudah diberikan oleh tubuh kemuliaan. Nah, kesimpulannya, saya udah di akhir. Kesimpulannya adalah Injil mengubah segalanya. Keselamatan itu mengubah segalanya. Jadi kabar baik keselamatan mengubah. Injil bukan cuma pintu masuk kekristenan, tetapi Injil adalah seluruh jalan hidup kekristenan itu sendiri. Keselamatan di Perjanjian Baru menunjukkan betapa besarnya kasih Allah yang membereskan masa lalu kita, menemani masa kini kita, dan menjamin masa depan kita. Kalau kita benar-benar meresapi anugerah ini, kita tidak akan jadi orang yang sombong. Karena kita tahu, bukan kita yang menyelamatkan diri kita, tapi karena Tuhan, bukan karena perbuatan kita. Kita sangat berdosa, makanya Yesus harus mati. Nah, tapi jadi orang yang rendah hati, bersuka cita, dan rindu untuk jadi berkat buat orang lain. Di satu sisi kita nggak bisa sombong, karena kita tahu sangat berdosa, Yesus harus mati. Tapi di sisi lain, kita juga nggak putus asa, karena kita tahu kita dicintai lebih dari yang kita harapkan. Karena kita berdosa, Yesus harus mati, tapi karena Yesus cinta sama kita, dia rela mati.